Siang ini kita akan mencoba membahas tentang nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Jadi perjalanan kita sejatinya pertama menuju kepada Allah, sehingga dekat dengan Allah, dibersamai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, kaitannya dengan dicintai oleh Allah, maka kita pada siang ini akan membahas nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Nah, nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang dicintainya adalah nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat lahir dan nikmat batin. Ya. Jadi bukan hanya dunia akhirat, tapi juga dunia agama dan nikmat lahir dan batin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallah, sesungguhnya Allah yu'ti akan memberikan dunia ini man yuhibbu kepada orang yang ia cintai, wa man la yuhibbu dan kepada orang yang tidak dicintai. Jadi dunia ini secara umum tidak hanya diberikan kepada orang yang dicintai saja, tapi juga kepada orang yang tidak dicintai. Ya, Allah berikan dunia ini. Ya. Mau sholat dikasih, tidak sholat dikasih, mau ngaji dikasih, tidak ngaji dikasih, mau ibadah dikasih, mau maksiat dikasih. Ya. Mau nikah dikasih, mau zinah dikasih. Nikmat dunia itu. Wala yu'tid din, ya. Dan tidaklah nikmat agama diberikan oleh Allah ila man ahabba, kecuali yang dicintainya, ya. Jadi kalau kita belum nikmat sholat berarti belum dicintai Allah, ya. Kita kalau sholat itu pengen selesai, pengen lama selesai. Kalau Ramadan itu pengen cepat lebaran, pengen lama lebaran. Kadang-kala kan kalau sunnah Rasul itu habis sholat kan assalamualaikum astagfirullah. Ini mah assalamualaikum alhamdulillah. Jadi kayaknya sholat itu beban banget, berat banget. Ya. Ibu mau melangkahkan kaki ke masjid atau ke majelis ilmu berat atau ringan? Ya, susah atau mudah? Jadi kalau susah dan berat belum dicintai Allah. Tapi kalau ringan, mudah, cepat, ya gercep ya anak saya. Itu berarti dicintai oleh Allah. Ya. Jadi wala yu'tidin, ya. Dan Allah tidak memberikan agama, nikmat agama illa man ahabba, kecuali yang kepada orang yang dicintainya, ya. Jadi ada orang yang ngajinya jam 2, habis duhur sudah di sini. Ada yang ngajinya itu setengah 3 baru nongol. Ada itu, ya. Bukan ketiduran, bisa jadi ketiduran. Tapi masih mending datang, ya. Gitu. Jadi tidak ada istilah terlambat, ya. Paman a'tahullahu ad-din faqad ahabahu. Maka barang siapa diberi agama oleh Allah, sungguh Allah telah mencintainya, ya. Bahkan siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia faham agama, ya. Faham agama, ya. Jadi banyak orang yang faham ilmu dunia tapi tidak faham ilmu akhirat. Tidak paham ilmu agama, gitu. Kemudian karomah itu kemuliaan, dan nikmat itu kesenangan, adalah anugerah pemberian dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengujinya, ya. Jadi dimuliakan, disenangan itu adalah ujian, ya.
Jadi untuk mengetahui orang itu sombong atau rendah hati, orang itu sabar atau putus asa, maka diuji dengan karomah dan nikmat. Ya. Dan kekayaan yang diberikannya kepada manusia bukan ukuran kemuliaan. Karena Allah bagi-bagi kekayaan itu beda-beda ya, beda-beda. Ya, ada yang satu bulannya itu misalnya 3 juta ada ya. Ada yang satu bulannya itu 5 juta ada. Ya. Ada yang dikasih kekayaan itu ya penghasilannya sebulan ya pengeluarannya saja itu 35 juta untuk sekolah. Untuk sekolah 35 juta, bayangkan. Ya. Kalau saya biaya sekolah 35 juta dari mana ya? Dibagi beda-beda. Tapi banyak dan dikitnya kekayaan yang dibagikan oleh Allah bukan ukuran mulia dan nikmatnya seseorang. Ya. Ada orang yang gajinya itu cuma misalnya 2 juta sebulan, tapi bahagia banget kayaknya ya. Seneng banget kayaknya gitu. Tapi ada yang gajinya ratusan juta ya. Mengeluh banget itu. Ya. Susah banget kayaknya, banyak masalah. Iya. Makanya kan ada yang banyak duit, banyak masalah, ada ya. Ada yang banyak duit, sedikit masalah. Ada yang sedikit duit, banyak masalah, ada. Ada yang sedikit masalah, sedikit duit, sedikit masalah. Ya. Iya, artinya rezeki itu tidak ada kaitannya dengan karoma. Banyaknya harta itu tidak ada kaitannya dengan karoma. Demikian pula sedikitnya nggak ada kaitannya dengan nikmat. Ya. Yang satu makan di restoran dengan aneka macam menu. Yang satu makan di sawah dengan ikan peda, ikan asin, sambal terasi kan gitu. Ya. Dengan kangkung, tapi belum tentu nikmat yang di restoran ya. Bisa jadi nikmat yang di sawah. Ya. 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 Makan sendiri dengan makan berjamaah lain nikmatnya, Bu. Ya. Ya, gitu. Makanya saya tadi tanya ke istri saya, kenapa nasinya dibungkus? Harusnya dimakan di sini jadi nikmat. Berjamaah, Bu. Malah jamaah tabligh itu satu nampan rame-rame ya. Kalau kita kan satu piring masing-masing kan. Jadi kalau yang nggak biasa kayaknya nggak mau makan ya. Satu nampan rame-rame, satu nampan 10 orang misalnya. Iya, ada yang pakai apa ya, pakai plastik kan, tikar plastik panjang berapa meter tuh. Iya, atau daun pisang. Itu lain, itu nikmatnya lain. Dan berkahnya pun lain, ya, lain. Ya. Saya itu kalau ada acara di Dewan Dakwah, ya, di Dewan Dakwah dulu para ustadz itu, para dai, para mubalik kumpul sebulan sekali. Apa menu makannya itu? Beli ikan di Muara Angke 1 karung dibakar itu. Cuman saya nggak nikmat karena nggak doyan ikan. Orang lain makan ikan, saya makan nasi goreng. Sendiri kan makan nasi goreng. Kalau makan ikan rame-rame beda itu. Ya. Jadi karomah dan nikmat adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengujinya. Dan kekayaan yang diberikannya kepada manusia bukan ukuran kemuliaan, gitu kan? Dan sekaligus bukan ukuran kenikmatan, ya karena nikmatnya beda-beda. Ya, bisa orang kaya lebih nikmat daripada orang miskin, bisa juga orang miskin lebih nikmat daripada orang kaya. Coba orang kaya dengan orang miskin tidurnya nyenyakan mana? Orang kaya mah tidurnya, orang miskin tidurnya nyenyak, nggak takut dirampok, nggak takut dimalingin ya.
Makanya Allah ingatkan fa amal insanu idza mabtalahu rabbahu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Bersyukur dia. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan ya. Dan apabila Allah mengujinya, kemudian rezekinya diukur, nggak diluaskan, ya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi suudzon, buruk sangka, ya. Jadi tidak bersyukur, ya. Padahal tadi diluaskan dan ditakar rezekinya itu bukan ukuran kemuliaan, bukan ukuran kenikmatan. Buktinya endingnya si Korun yang kekayaannya berlimpah, ya, bukan hanya rumahnya, bukan hanya hartanya, dirinya juga ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam. Sama dengan kaum Nabi Lut kan. Kemudian faedah ayat pertama, kaya bukan bukti dimuliakan, ya, miskin bukan bukti dihinakan. Yang kedua, dunia yang banyak bisa menjadi istidraj. Jadi ada orang yang maksiat tapi kaya, orang yang ibadah tapi miskin, ya, itu ujian, ya. Jadi makin maksiat makin kaya, itu tandanya dia sedang istidraj, ya, secara bertahap dibiarkan dia maksiat. Nanti kalau sudah ada di puncaknya baru disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih, ya. Kemudian Allah berfirman, "Falaman nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtatan." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, artinya tidak bersyukur, tidak beribadah, tidak beriman, tidak taat, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, malah makin senang itu. Makin berbuat sewenang-wenang, ya, berbuat dolim dan sebagainya, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka di puncak kesuksesannya, ya, kami siksa mereka secara tiba-tiba sehingga kaget, panik, ya, takut yang luar biasa sampai digambarkan matanya terbelalak, ya. Dia bingung, panik. Kok begini kan gitu ya. Ini surat apa? Al-An'am ayat 44. Kemudian jangan tertipu oleh kemewahan orang kafir yang umumnya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia orang kafir itu lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa, ya, lebih sukses. Ya. Bahkan bisa mendikte kan orang-orang yang beragama misalnya atau orang-orang Islam, ya. Kan dulu Iran kan ditekan, ditindas, ya kan, sama Israel, sama Amerika, karena mereka merasa paling berkuasa, paling hebat, paling kuat. Tapi kata Allah jangan tertipu, ya, dengan kemewahan orang kafir. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali engkau tertipu oleh keberhasilan orang-orang kafir bergerak di berbagai negeri. Ya. Saya punya tetangga, Bu. Rumahnya 4 tingkat, Bu. Dulu dibangun habis 60 juta. Dulu 60 juta bisa 4 tingkat. Jadi rumah yang paling tinggi, paling besar, paling mewah itu rumah tetangga itu. Ada sebelah lagi 70 juta, bagus banget. Tapi ketangkap KPK kalau dulu ya, jatuh miskin tuh. Dia ini di Diknas ya, kerjanya di Diknas, tapi luar biasa tuh kekayaan itu berlimpah ruah tuh. Iya. Tapi kemudian oleh Allah ya diperlihatkan kan, habis itu ketangkap KPK. Waktu itu belum ada KPK sih. Nah yang satu lagi rumahnya 4 lantai, megah, mewah dan mahal ya, bagus banget. Tapi setiap hari tidurnya di pasar. Di atas apa?
di atas sayuran, di atas buah-buahan. Jadi rumahnya yang megah besar, mungkin kasurnya juga empuk, malah nggak jarang dipakai tidur. Jadi tidurnya tuh di atas itu, di atas sayuran ditutup kain baru tidur. Iya, karena kan dia bandar dia grosir. Jadi dia nungguin itu aja, nungguin apa? Nungguin sayuran, nungguin buah-buahan. Ya. Iya, gitu. Iya, sementara ada penunggu villa ya, tinggalnya tempat yang bagus, ya. Ya. Kalau yang punyanya kan mungkin sebulan sekali atau setahun sekali atau kalau libur saja. Ini tiap hari udah nikmatin nggak bayar, orang lain kan harus bayar. Ya, udah gitu malah dibayar, digaji. Itulah cara Allah berbagi rizki. Makanya kata Allah, mataun qalil. Kenapa? Jangan sampai tertipu. Karena kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, itu sangat sedikit, sangat sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam. Yang paling lama itu nanti ketika tinggal di neraka. Di dunia paling berapa tahun menikmati dunia ya. Ya. Saya aja udah 64, ya yang dulu enak sekarang enak, Bu. Karena tambah umur itu rasa tambah dikurangi ya. Tambah dikurangi ya. Gitu. Dulu yang namanya kerupuk merah itu ya. Itu habis digoreng kemudian disiram sambal oncom, enak banget. Enak banget. Terus ada gulali, tahu nggak gulali, Bu? Dodol lipat ya. Itu di SD itu nggak ada dulu ciki, Bu. Jajannya tuh dodol lipat. Terus digulung, kemudian dioles-oles ke kacang, Bu. Enak banget itu. Enak banget. Tapi kalau sambal oncom dengan kerupuk merah itu sambalnya berjamaah, Bu. Jadi beli colong, yang lain beli colong. Jadi berjamaah sambalnya ya. Tapi nikmat banget, Bu. Ya, sekarang istri sering beli kerupuk merah, ya. Nggak seperti dulu nikmatnya, Bu. Beda. Kenapa? Bukan makanannya, lidahnya, rasanya dikurangi. Ya. Jadi dunia tidak bernilai di sisi Allah sebenarnya, Bu. Ya, walaupun orang kafir kaya-kaya, kuat-kuat, kuasa-kuasa, bebas-bebas, tapi nilainya tidak berharga. Ya. Seperti yang dituturkan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, bahwa Nabi ya berkata, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma kafiran minha ya surbatan ma'in," katanya. Jadi seandainya dunia di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air minum pun darinya. Ya. Ya. Tapi ternyata air minum orang kafir banyak-banyak ya. Ya. Coba yang namanya air minum kemasan milik siapa, Bu? Air minumannya banyak banget. Ya. Iya, ya, punya Perancis, punya mana-mana ya. Jadi kalau dunia itu luar biasa, mereka jangankan gunungnya. Ya, yang diberikan oleh Allah, seteguk air pun tidak akan dikasih oleh Allah. Ya, jadi kalau kita melihat orang kafir itu kaya, berkuasa, kuat, ya itu cuman mataun qalil. Nilainya tidak lebih berharga dari sebuah sayap nyamuk. Ya. Ini ya hiburan Rasul kepada umatnya. Hadisnya Tirmidzi ya. Disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, siapa yang Allah kehendaki kebaikan? Setiap orang pengen dikasih kebaikan, tidak ingin dikasih keburukan. Kebaikan ilmu, kebaikan harta, kebaikan tahta, kebaikan keturunan dan lain sebagainya. Nah, kata Allah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan tentang agama. Jadi kalau kita paham agama, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari, kebaikannya bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat.
Dan itu doa kita yang kita mohonkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Saya baru dapat 1 hasanahnya. Ya. Jadi tinggal 1 lagi. 1 lagi. Jadi ada suami istrinya 2, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata istrinya, sekali-kali dong Khadijah kayak gitu. Padahal istrinya juga istri yang satunya lagi kan Khadijah namanya. Kenapa hasanah melulu gitu. Jadi cemburu dia ceritanya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'mah, apabila engkau melihat Allah terus-menerus melimpahkan nikmat kepadamu, terus bahagia terus, banyak duit terus kan ya, disayang suami terus kan gitu. Kan ada suami pulang ke rumah cuma laporan, aduh habis makan enak, tapi nggak pernah bau Pak. Tadi ada durian murah. Bapak habis 5. Ya. Kata istrinya, kenapa nggak bawa? Memang kamu mau? Gitu. Itu kan bau duren. Wa anta tu'asihi, ya. Allah ngasih kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan terus-terusan, sementara engkau pun terus berbuat maksiat kepadanya. Fahdharhu, maka hendaklah kamu hati-hati, kamu waspada. Itu namanya istidraj, ya. 5 poin penting. Dunia bukan ukuran kemuliaan. Banyak harta bukan bukti dicintai Allah. Sedikit harta bukan bukti dibenci Allah. Yang kedua, agama adalah nikmat terbesar. Hidayah, iman, ilmu, syariat, ya. Kemudian istiqomah adalah tanda-tanda cinta Allah. Karena agama hanya diberikan kepada orang yang dicintainya, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Apa Bu? Nikmat dunia bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah, ya. Sarana lalai dari Allah, musibah. Kalau digunakan untuk ibadah, insya Allah nikmat. Tapi kalau digunakan untuk lalai, itu musibah. Istidraj menuju azab Allah. Pelan tapi pasti Bu. Akhirnya celaka, binasa dan masuk neraka. Yang keempat, ukuran keberhasilan bukan banyaknya dunia. Ukuran sukses, ya, menuntut syariat, itu ukurannya, ya. Kuat iman, benar akidah, istiqomah beribadah, kemudian husnul khotimah, ya. Yang paling terasa itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau mati dalam keadaan Islam, mati sedang sujud kan ya. Kemudian yang kelima, nikmat terbesar adalah nikmat agama, sebagaimana doa Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbar, ya, hammuna, ya. Ya, kemudian wala mablag ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami, sementara dalam agama bodoh, ya. Nah, nikmat sejati, setiap nikmat dunia yang menjadikan seseorang semakin taat, semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ibadah, semakin rajin ngaji, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam.